Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Mister berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam proses pembelajaran kita secara online, pembelajaran jarak jauh. Kali ini Mister akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak. Jadi Mister berharap semua anak-anak yang ada di rumah silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, karena di dalamnya ada penjelasan-penjelasan materi yang Mister sampaikan kepada anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya seperti biasanya kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Jadi anak-anak yang ada di rumah, siapkan hatinya, pikirannya, kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik dan kalian juga boleh semangat, boleh antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Silakan kita bernyanyi dengan judul lagu Teman Setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yuk kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kami memulai pelajaran agama Kristen, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan semangat dalam belajar. Berikan juga kepada kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami pelajaran ini dengan baik. Berkati juga teknologi yang kami pakai sehingga pelajaran kami ini berjalan dengan baik.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Baik anak-anak yang ada di rumah, sekarang siapkan buku cetak agama Kristen. Kemudian kita buka halaman 116 sampai halaman 119. Oke, sekali lagi halaman 116 sampai halaman 119. Oke, sudah. Nah, hari ini kita membahas materi uji kompetensi bab 4. Ya, materi uji kompetensi bab 4. Jadi anak-anak yang ada di rumah, Mister akan menjelaskan soal ini kepada anak-anak, sekalian juga anak-anak mengisinya, ya, mengisinya di buku. Setelah itu nanti ada tugas atau ada soal yang anak-anak kerjakan, ya, setelah penjelasan dari uji kompetensi ini nanti. Oke, kita lihat satu persatu. Sudah buka bukunya? Sudah siap semua? Ya, sudah dibuka? Oke, kita mulai. Dari nomor 1. Perhatikan ya. Setiap orang yang masih hidup di dalam dosa akan dikuasai oleh iblis. Mereka disebut manusia lama sebab titik-titik. Nah, perhatikan ya. Setiap orang yang masih hidup di dalam dosa akan dikuasai oleh iblis. Nah, jadi perhatikan orang yang dikuasai, ya, atau orang yang masih hidup di dalam kegelapan, hidupnya pasti menjadi milik iblis, ya. Hidupnya pasti menjadi milik setan. Kenapa? Karena iblis yang menguasai, iblis yang mengontrol, iblis yang memberikan apa-apa saja yang dilakukan, memberikan perintah kepada manusia itu untuk apa? Untuk terus berbuat dosa, untuk terus berbuat kesalahan, untuk terus berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Nah, iblis yang menguasainya, ya, bukan Tuhan lagi, bukan firman Allah lagi, ya, tapi iblis yang menguasai. Nah, jadi orang yang masih hidup di dalam dosa, ya, mereka dikuasai oleh iblis. Dan mereka disebut manusia lama. Kenapa? Hidup dengan cara lama, ya, belum mengalami pembaharuan, menyukai cara hidup orang berdosa, menolak bertobat kepada Allah. Nah, ya, apa yang paling tepat di sini? Yaitu menolak bertobat kepada Allah. Jadi perhatikan, dengar baik. Orang yang masih hidup di dalam dosa itu sulit atau susah bertobat, ya, sulit berbalik kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Sudah dikuasai oleh iblis. Karena kenapa? Sudah dikuasai oleh setan yang dipikirkannya berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya, berbuat sesuka hatinya. Nah, ya. Jadi perhatikan, orang yang masih hidup di dalam dosa dikuasai oleh iblis dan mereka disebut manusia lama. Karena kenapa? Mereka menolak bertobat kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Yesus. Jadi orang yang masih menolak bertobat atau berubah pasti dia menjadi apa? Menjadi, ya, milik iblis. Nah, milik iblis. Makanya anak-anak sekarang milik siapa? Milik Tuhan Yesus atau milik iblis? Nah, tentu kita semua menjadi milik Tuhan Yesus karena kita sudah bertobat, ya, sudah berubah. Oke, dan sudah percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Oke. Itu nomor pertama. Sekarang nomor 2, perhatikan bukunya ya. Perhatikan, dengarkan, pahami ya. Jangan kemana-mana dulu
ya, semua fokus, semua serius mendengar, menyaksikan video yang Mister kasih ini. Oke, setiap orang harus mengalami pembaharuan. Tanpa pembaharuan manusia tidak akan menerima. Nah, ini perhatikan baik. Ya, semua siapa? Semua manusia, baik Bapak maupun kalian yang ada di rumah harus mengalami apa? Pembaharuan. Ya. Kenapa kita alami pembaharuan? Ya supaya hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Supaya hidup kita, ya, supaya hati kita, pikiran kita, tubuh kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, tanpa pembaharuan manusia tidak akan menerima apa? Kemenangan, penghargaan, pemulihan diri, keselamatan kekal. Nah, apa? Ya, apa yang paling tepat di sini? Yang paling tepat di sini adalah keselamatan kekal, ya. Jawaban yang paling tepat adalah keselamatan kekal. Ini dia, ya. Keselamatan kekal. Jadi orang yang tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya, dia tidak akan, ya, mendapatkan atau memperoleh apa? Keselamatan kekal. Keselamatan kekal artinya apa? Hidup di dalam Kristus, ya, sampai selama-lamanya. Hidup di dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kalau kita hidup dalam pembaharuan, pasti kita mendapatkan keselamatan daripada Yesus itu sendiri. Oke, ini ya. Sekarang perhatikan. Ya, kita lihat nomor 3. Oke, perhatikan nomor 3 ya. Setiap orang yang telah bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya. Nah, perhatikan. Setiap orang yang bertobat. Nah, apa artinya bertobat? Nah, masih ingat kan? Mister sudah menjelaskan banyak tentang bertobat. Ya, bertobat artinya adalah berbalik arah, ya. Berbalik arah. Yang tadinya dia hidup di dalam dosa, sekarang berbalik, hidup berbuat baik, hidup berbuat benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan bertobat. Nah, ketika dia bertobat hidupnya mau ngapain? Melakukan firman Tuhan, ya. Diperlakukan dengan hormat, menjadi contoh buat orang lain, ya. Mengenal banyak pengalaman. Nah, apa yang paling tepat? Nah, yang paling tepat bagi orang yang sudah bertobat, ya, yang menyerahkan hidupnya tadi, ya, kepada Tuhan, dan bukan hanya sebatas menyerahkan hidupnya, oke, tapi dia juga melakukan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Yang dia lakukan adalah firman Allah. Yang dia lakukan adalah kebenaran Allah. Itu yang menjadi kesukaan dalam kehidupannya, ya. Itu yang menjadi kerinduannya. Dia melakukan, dia menaati apa saja yang diperintahkan oleh apa? Oleh Allah dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah perhatikan, ya. Jadi orang yang sudah bertobat, dia menyerahkan. Ya, Tuhan ini saya tidak mau lagi berbuat ini. Tuhan ini saya tidak mau lakukan ini lagi. Tuhan ini saya tidak mau lakukan ini lagi. Nah, itu yang dia lakukan, itu yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Nah, anak-anak di rumah senang nggak, suka nggak melakukan firman Tuhan, ya? Atau jangan-jangan tidak pernah baca firman, ya, tidak pernah baca Alkitab, yang dibaca apa? WA, ya, Instagram, yang dibaca apa? Facebook, ya, dan lain sebagainya. Wow, berarti belum menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Nah, berarti belum apa? Belum menyerahkan hatinya, pikirannya, tubuhnya untuk siapa? Untuk Tuhan.
Ya, berarti belum apa dong? Belum bertobat. Waduh, harus bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Oke, nomor 4, perhatikan. Rita menoleh ke belakang. Apabila ia melakukan perbuatan apa? Menolong pengemis tua, menegur yang berbohong, memberikan kue kepada adik, memilih-milih teman bermain. Nah, apa jawaban yang paling tepat? Nah, memilih-milih teman bermain. Oke? Memilih-milih teman bermain. Nah, masih ingat kalau di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Paulus, ya. Jadi bagi Paulus, dosa itu adalah kotoran, ya. Dosa itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar. Dan kita tidak boleh lagi menoleh atau mengingatnya. Dosa itu tidak boleh, ya. Justru kita hidup di dalam apa? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup dalam buah-buah roh. Ketika kita memilih teman, bermain kepada teman, ya kita harus apa? Harus benar-benar ya menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi dia. Nah, oke. Selanjutnya nomor 5. Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan seluruh hidupnya. Nah, untuk apa Tuhan menyerahkan hidupnya? Untuk apa dia menyerahkan seluruh kehidupannya? Nah, jadi di dalam Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk apa? Untuk disalibkan, dihina, diolok-olok, diejek, diludahi, diapain lagi? Semua dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, dipukuli, ya, disalibkan, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Nah, apakah untuk tubuh manusia? Nah, apakah seluruh kehidupan kita? Apakah orang tertentu saja? Apakah orang pilihan Allah? Nah, Yesus mati bukan hanya satu orang, ya. Yesus mati bukan hanya sebagian orang, tapi seluruh hidup kita, hidup manusia yang percaya kepadanya dibaharui, ya, diselamatkan, bebaskan dari dosa-dosanya. Nah, ini kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kita, ya. Ini kasih Tuhan Yesus yang sungguh ajaib bagi kita. Dia rela mati. Tidak ada orang atau tidak ada manusia di kolom langit ini yang mati, yang rela mati untuk menebus ya dosa-dosa orang lain. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus, ya, hanya Allah yang bisa memberikan hidupnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita selamat, supaya hidup kita dibebaskan oleh Tuhan, ya, supaya hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Oke, perhatikan nomor 6, ya. Orang yang hidup sebagai manusia baru, nah, akan melakukan perbuatan yang baik tentunya, ya. Nah, perhatikan, orang yang hidup sebagai manusia baru. Nah, masih ingat kan apa perbedaan manusia lama dengan manusia yang baru? Kalau dia manusia lama, dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Tapi kalau dia manusia baru, pasti dikuasai oleh Yesus Kristus. Nah, manusia lama dan manusia baru adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang anak-anak di mana? Apakah yang lama atau yang baru? Kalau yang lama berarti dikuasai oleh iblis atau menjadi milik iblis. Kalau hidup baru, kita dikuasai oleh Yesus dan kita diselamatkan. Nah, ya, akan melakukan perbuatan
terhadap dirinya. Nah, perhatikan ya. Mengasihi adik dan kakak, memaafkan orang lain, tidak berbohong lagi, menyayangi teman orang lain. Nah, perhatikan orang yang hidup sebagai manusia baru, ya, akan melakukan perbuatan ini terhadap dirinya, yaitu apa? Ya, memaafkan orang lain, ya. Dia mengampuni kesalahan orang lain. Ya, dia mau mengampuni, dia mau memaafkan. Iya, itu yang dia lakukan, ya. Itu yang dia kerjakan. Misalnya, ketika dia ada temannya yang berbuat salah atau berbuat curang kepada dia, dan dia maafkan itu, ya. Dia lupakan itu, dia tidak mau ingat-ingat lagi. Dia tidak mau, ya, membalas kejahatan-kejahatan yang temannya lakukan kepada dia. Ya, dia lupakan itu semua, dia maafkan itu semua. Ya. Dia tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Oke. Perhatikan nomor berikutnya, nomor 7. Setiap manusia baru harus menjaga hidupnya. Nah, ini dia. Perhatikan, setiap, ya. Jadi orang atau manusia baru, dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Wah, kudus artinya apa, Mister? Kudus artinya tidak dinodai, ya, atau tidak dikotori oleh apa? Oleh dosa. Dosa apa itu? Berbohong, mencuri, melawan, mengucapkan kata-kata kotor, ya, malas, ya, dan lain sebagainya. Jadi manusia baru dia menjaga, dia nggak mau marah, dia nggak mau emosi, dia nggak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dia nggak mau malas-malas, dia nggak mau menodai, dia nggak mau melakukan kesalahan. Dia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, nah kalau seandainya dia tidak kudus, ya, jika seandainya tidak benar, apa yang terjadi dalam hidupnya? Nah, ini yang kita pelajari. Jadi manusia baru itu dia menjaga benar-benar hidupnya. Nah, di hadapan Tuhan. Jika tidak, akan terjadi apa? Ya, pertengkaran, ya, saling membohongi, berpura-pura mengasihi, kembali menjadi manusia lama. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah, ya, kembali menjadi manusia lama. Waduh, jadi orang yang tidak bisa menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, tidak bisa menjaga hatinya, pikirannya, perkataannya, maka ia kembali menjadi manusia lama yang dikuasai oleh iblis, yang dikuasai oleh setan. Ya, dan menjadi milik apa? Milik iblis. Nah, dan tidak akan diselamatkan, tidak akan diperbaharui oleh Tuhan, ya. Pasti hidupnya kacau balau, pasti hidupnya tidak baik. Karena kenapa? Sudah menjadi milik iblis. Kacau benar. Nah, mau hidup kamu menjadi manusia lama? Jangan mau. Makanya kita harus jaga. Jaga mulut, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, semua tubuh kita harus jaga supaya kudus dan tidak dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Oke. Nomor 8, perhatikan. Tidak seorang pun dapat melawan keinginan daging. Nah, tidak seorang pun, tidak ada manusia, perhatikan, yang bisa melawan keinginan daging. Nah, apa keinginan daging? Nah, ini materi sudah pernah Mister jelaskan ya kepada anak-anak. Keinginan daging artinya adalah, perhatikan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang najis, yang kotor, ya, yang dilakukan oleh manusia.
Apa saja itu perbuatan daging? Nah, apa saja itu keinginan daging? Keinginan daging itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, dan yang diinginkannya itu adalah tidak baik, tidak benar, ya, tidak sesuai dengan apa? Dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan ya perintah Tuhan. Itu yang disebut dengan keinginan daging. Jadi manusia tidak akan bisa dapat melawan itu. Lebih kuat itu keinginan daging, ya. Lebih kuat daripada ya manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu manusia harus apa? Supaya dia bisa melawan keinginan dagingnya. Supaya dia bisa supaya dia tidak bisa menuruti keinginan daging. Yang dia ikuti, yang dia taati adalah hanya firman Tuhan saja. Hanya perintah Allah saja. Nah, apa yang harus dilakukan? Bergantung pada Roh Kudus, melatih diri berbuat baik, menghafal banyak ayat Alkitab, rajin menyanyikan lagu rohani. Nah, yang paling tepat adalah bergantung pada Roh Kudus. Nah, ya, bergantung pada Roh Kudus. Masih ingat materi kita tentang ya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita bergantung pada Roh Kudus, ya, bergantung pada Roh Kudus artinya berserah, ya. Berserah kepada Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu siapa? Penolong buat kita. Roh Kudus itu pribadi yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita diapain? Untuk kita dijaga, dipelihara, sehingga hidup kita menjadi benar dan tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Ya, Roh Kudus akan menyadarkan kita. Kalau kita bergantung pada Roh Kudus, dia akan menyadarkan setiap kesalahan kita, setiap keinginan daging kita. Misalnya, ya, Roh Kudus berkata, jangan berbohong, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan menyontek, jangan menyontek. Jadi ada suara Roh Kudus yang akan berbicara dalam hati kita, yang akan berbicara dalam hidup kita, ya, supaya kita apa? Supaya kita bisa melawan itu keinginan daging. Ya, kalau misalnya keinginan daging berkata, gak usah kerjakan tugas, gak usah kerjakan tugas, gak usah kerjakan tugas. Nah, itu keinginan daging. Tapi kalau kita bergantung pada Roh Kudus, pasti Roh Kudus berbicara, ayo kerjakan tugasmu, ayo selesaikan tugasmu, ayo kerjakan. Nah, itulah cara-cara Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Oke, nomor 9, perhatikan ya. Nomor 9, perhatikan bukunya, jangan kemana-mana dulu. Oke, Keiko adalah pemain bola. Banyak pemain bola yang bersikap kasar. Sikap Keiko yang benar adalah titik-titik. Nah, perhatikan baik, dengar baik. Ini bicara tentang sikap, berbicara tentang perbuatan. Misalnya kalau ada teman yang bermain dengan kita, ya, mungkin permainan apakah itu, lalu dia kasar, bersikap kasar. Nah, sikap kita sebagai anak yang sudah manusia baru, apa yang kita lakukan? Ya, seperti Keiko ini. Nah, sabar, menegur, menghindar, melawan. Nah, sikapnya seperti apa? Nah, yaitu harus kita tegur, ya. Keiko adalah pemain bola. Banyak pemain bola yang bersikap kasar. Sikap Keiko yang benar adalah apa? Ya, sabar saja. Ya, kalau ada yang berbuat kasar kepada dia, berbuat salah, sabar. Jangan kita melawan, ya. Jangan kita memukul atau memarahi, sabar saja, ya. Sabar saja. Nah, masih ingat sabar itu adalah bagian dari buah roh, ya. Bagian daripada buah roh. Jadi jangan kita melawan, ya, ataupun jangan kita memusuhi dia. Kita harus sabar saja, ya. Oke. Perhatikan lagi nomor 10. Rizky suka mengambil milik temannya.
agar Rizky tidak mengulanginya lagi, Rizky harus apa? Nah, menahan diri, jujur meminta, berdoa dan bertobat, menghindari. Nah, apa jawab yang tepat? Yang tepat adalah berdoa dan bertobat. Nah, ini dia. Kalau kalian di rumah suka ambil barang, ya, suka ambil milik yang bukan punya kamu, ya, itu perbuatan yang tidak baik, ya, itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, untuk kita lepas dari perbuatan itu, yang kita lakukan adalah harus berdoa, ya. Katakan, Tuhan, aku nggak mau lagi menjadi anak yang mencuri-curi, anak yang mengambil barang, anak yang melakukan ini, melakukan itu. Saya nggak mau lagi, Tuhan. Tolong saya, berkati saya, berikan saya kekuatan untuk tidak mengambil milik teman, mengambil barang yang bukan punya saya. Ya, harus berdoa kepada Tuhan. Dan itu keinginan daging memang. Ya, keinginan daging berkata, ayo ambil uang, ayo ambil barang, ayo ambil bukunya, ayo ambil ininya, ayo ambil makanannya, ayo ambil. Nah, itu keinginan daging. Tapi kalau kita berdoa dan kita bertobat, pasti kita tidak mengulanginya lagi. Ya, pasti kita tidak mengulanginya lagi. Karena kenapa? Kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Kita sudah berserah kepada Tuhan, sehingga kita sudah berubah. Oke, masih semangat? Nah, sebelum kita lanjut, ya, perhatikan, kita saksikan video terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, kita saksikan video terlebih dahulu. Silakan saksikan, ya, lihat video ini. Ini video pembelajaran buat kita, bagaimana kita terus bergantung kepada Roh Kudus. Oke.
Oke, nah ini video yang menceritakan usaha ya, saling menolong, kemudian saling membantu antara satu dengan yang lain sehingga bisa sampai kepada tujuan, sampai kepada garis finish, garis akhir. Dan akhirnya saling memberkati satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat? Semangat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nomor 11. Perhatikan. Nomor 11. Pohon anggur akan menghasilkan buah anggur, ya. Seorang yang sudah diperbaharui, hidupnya akan menghasilkan buah. Nah, ini dia. Jadi, orang yang sudah berubah atau bertobat atau sudah mengalami hidup baru, ya, dia menghasilkan buah. Nah, dia menghasilkan buah, ya. Jadi orang yang sudah bertobat, dia tidak mungkin tidak menghasilkan buah, ya. Justru dia hidup, dia ada untuk menghasilkan buah dalam hidupnya. Nah, masih ingat di Galatia ya pasal 5 ya tentang apa? Tentang buah-buah roh ya. Apa saja itu buah-buah roh? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah buah-buah yang dihasilkan oleh orang yang sudah diperbaharui, sudah diubahkan, sudah bertobat. Jadi dia menghasilkan buah. Nah, apa yang paling tepat di sini? Kesenangannya, oh tidak mungkin. Perbuatan baik, tidak mungkin. Sukacita penuh, ya. Kemudian banyak teman. Nah, apa yang paling tepat? Nah, tadi kan sudah Mister sebutkan tadi, ya. Sudah Mister sebutkan buah-buah yang kita hasilkan, ya. Ada buah, ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, jawabannya adalah sukacita penuh. Nah, ini yang kita hasilkan, ya. Ini yang kita hasilkan, ini buah yang kita hasilkan ketika kita sudah hidup baru, ketika kita sudah diperbaharui. Siapa yang memperbaharui kita? Yaitu Yesus sendiri, Allah sendiri. Ya, sehingga kita bisa sukacita, senang, happy, bahagia karena kita sudah diperbaharui. Tadi kalau seandainya manusia lama kan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada damai sejahtera, ya. Karena kenapa? Dikuasai, ditarik, ya, dikontrol oleh siapa? Oleh iblis, ya. Tapi kalau kita ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita sangat bersukacita, ya. Semua bersukacita karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oke. Nomor berikutnya. Tidak semua orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Nah, perhatikan baik. Tidak semua orang mempunyai kemampuan sama. Nah, anak-anak kelas 5, ya, tidak semua kalian punya kemampuan yang sama. Tidak semua. Misalnya juga, Mister dengan kalian, tentu kita memiliki ya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kemampuan itu adalah sesuatu yang kita mampu lakukan, atau skill atau keterampilan, ya, atau kelebihan kita yang ada dalam hidup kita. Dan itu yang memberikan siapa? Yang memberikan itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kepada siapa? Kepada manusia, kepada ciptaannya. Nah, oke, yang harus dilakukan adalah apa? Nah, suka memberi, minta bantuan, bekerja keras,
saling menolong. Nah, jawaban yang paling tepat, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Yang harus dilakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah bekerja keras. Oke? Bekerja keras. Bekerja keras artinya berusaha sekuat tenaga, tidak mengenal lelah, letih, lesu, dan capek. Bekerja keras, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Itu yang harus kita kerjakan. Bekerja keras, bekerja, berlatih terus, ya, supaya kehidupan kita memiliki kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang hebat. Oke, nomor 13. Kamu dapat memelihara hidup sebagai manusia baru dengan cara apa? Nah, ini dia. Kamu dapat memelihara hidup sebagai manusia baru. Dengan cara apa? Ya. Nah, perhatikan baik. Bertekun berdoa, memilih teman baru, diam di dalam rumah, tinggal di dalam gereja. Nah, ini dia. Bertekun berdoa. Jadi, untuk dapat memelihara hidup sebagai manusia baru, kita harus bertekun berdoa. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tekun setiap hari. Yang bisa setelah bangun berdoa, sebelum tidur berdoa. Ya, kita berdoa, Tuhan tolong saya, jagai saya supaya saya ya tidak diganggu ataupun tidak dirusak oleh iblis. Ya, Tuhan berkati hati saya, berkati mata saya, berkati hidup saya, mulut saya, semua hidup saya supaya tidak diganggu oleh siapa? Oleh iblis, ya. Tidak diganggu oleh siapa? Oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kerinduan dan keinginan Tuhan, ya. Nah, ini ya cara kita. Ini cara yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari. Untuk kita memelihara hidup manusia baru harus tekun berdoa, ya. Tekun berdoa. Jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius kepada Tuhan. Supaya manusia baru kita terpelihara. Tidak ditarik oleh iblis. Oke, nomor 14. Tidak ada orang yang tahu kapan waktunya berakhir. Nah, perhatikan. Oleh sebab itu setiap orang harus bersikap apa? Nah, tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir. Berakhir artinya mati, meninggal. Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Dari anak-anak kelas 5? Ada? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu hidupnya kapan berakhir. Hidupnya kapan berhenti. Hidupnya kapan dipanggil Tuhan. Tidak ada. Ya. Baik itu dia anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai pada lansia atau lanjut usia. Dia tidak tahu kapan dia berakhir. Nah, apa sikap kita? Mengumpulkan banyak pahala, menentukan waktu mati, siap sedia setiap waktu, menyediakan semua senjata. Nah, jawaban yang paling tepat adalah siap sedia setiap waktu. Nah, jadi kita harus siap-siap. Oke? Siap-siap. Siap-siap artinya adalah kita harus sudah siap. Ya, karena kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil, ya. Oleh sebab itu siap-siap, bersedia, berjaga-jaga, ya. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan ya panggil kita. Sebab itu kita siap-siap. Apa yang harus perlu disiapkan? Hati kita, iman kita, hidup kita, rohani kita, ibadah kita harus siap-siap. Sehingga nanti ketika Tuhan panggil kita sudah siap, ya, dan kita masuk di dalam kerajaannya, di dalam tempat yang Dia sudah sediakan buat kita. Oke? Semua siap-siap, ya. Anak kelas 5 siap-siap. Jangan merasa aku mah baik-baik saja, aku mah nggak ada apa-apa, aku mah ya sehat-sehat, nggak ada apa-apa. Nah, kita harus, kalaupun kita sehat, kalaupun kita kuat, tetap siap-siap, ya.
siap waktu, siap ya. Kita tidak tahu kan kapan Tuhan panggil kita. Oke, siap-siap ya. Nah, nomor 15. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi apa? Ini dia. Dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ya. Setiap kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tuhan panggil kita untuk menjadi alatnya untuk melayani Dia. Ya. Nah, saya kan Mister nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa berkhotbah, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, kalian jangan takut, jangan khawatir. Ya, apa yang ada dalam diri kalian. Ya, talenta kah itu, kemampuan kah itu, kelebihan kah itu. Kalian pakai, kalian gunakan itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Misalnya, kalian bisa, kalau ada di antara kalian bisa nyanyi, ya bernyanyilah untuk Tuhan, sumbangkan suara kalian untuk melayani Tuhan. Ya, kalau tidak ada, ya mungkin kalian membantu mendoakan orang. Banyak hal yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya, mendoakan orang juga itu sudah menjadi pelayanan. Ya, mengasihi, memberikan sumbangan. Ya, itu sudah menjadi bagian dari pelayanan Tuhan. Ya, mengajari teman, menegur teman, mengasihi teman, ya, itu bagian daripada apa? Pelayanan, dan itu Tuhan panggil kita untuk melakukan itu. Ya, Tuhan panggil kita untuk mengerjakan itu. Menjadi pelayan Tuhan, ya. Pelayan Tuhan artinya adalah orang yang melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan bisa berdoa, bernyanyi, bermain musik, menari, ya, ataupun ya melakukan pekerjaan ya seperti untuk Tuhan, ya, seperti untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan, kerjakan itu, ya, bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Allah kita, ya. Oke, mengerti sampai di sini? Jadi setiap kita dipanggil ya, setiap orang percaya dipanggil. Siapa orang percaya? Orang percaya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah ya diperbarui, sudah manusia baru, ya. Dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya, untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Oke, 16. Agar dapat menjadi terang dan garam dalam pergaulan sehari-hari, seorang pengikut Kristus harus apa? Nah, masih ingat khotbah Yesus di bukit? Ya, khotbah Yesus di bukit berbicara tentang salah satunya menjadi terang dan garam. Nah, apa artinya terang dan garam? Nah, pernah melihat lampu? Nah, lampu itu ya berfungsi untuk apa? Memberikan cahaya, memberikan penerangan, ya, di sekelilingnya. Di mana lampu ada, di situ ada cahaya. Ya, di mana ada lampu, di situ ada penerang. Di mana ada lampu, di situ ada jalan. Nah, begitu juga dengan garam. Ya, garam itu berguna untuk memberikan rasa. Ya, rasa untuk apa? Rasa bagi makanan, misalnya sayur, ya, ataupun makanan yang dimasak di dapur di rumah. Tanpa garam makanan tidak akan ada rasa, hampa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ya memberikan perintah kepada kita untuk menjadi terang, menjadi garam, yang artinya memberikan dampak, memberikan pengaruh yang kepada orang lain, supaya melalui hidup kita ini orang lain diberkati, supaya melalui hidup kita orang lain, itu loh dia baik banget, itu loh dia sangat-sangat baik. Saya merasa terberkati, saya merasa senang melalui kehidupannya. Nah, itu yang disebut dengan menjadi terang dan garam. Nah, seorang pengikut Kristus harus apa? Nah, membawa terang, tinggal di dalam terang, menggarami orang lain, melakukan perbuatan baik. Nah, apa yang tepat? Menggarami. Ya, menggarami artinya harus orang yang ada di sekitar
kita harus ubahkan. Nah, menggerami, ubahkan dia. Kita ubahkan perkataannya, kita ubahkan hatinya, kita ubahkan pikirannya supaya dia apa? Supaya dia menjadi pengikut Kristus yang baik, supaya dia menjadi orang percaya yang baik, supaya dia menjadi anak yang taat, anak yang setia, anak yang menghormati, dan anak yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ya, ini yang disebut dengan apa? Terang dan garam, ya, menggarami orang lain. Oke. Nomor berikutnya, berani tampil beda. Kadangkala harus dialami seorang pengikut Yesus. Nah, jadi seorang pengikut Yesus, dia harus tampil beda. Tampil beda artinya berbeda dari yang lain, ya. Berbeda dari yang lain. Kalau yang lain, misalnya ini contoh ya. Kalau yang lain berkata atau tidak jujur, ya, atau berbohong. Nah, kita harus berbeda dari dia. Kalau dia berbohong, kita tidak. Kita justru jujur mengatakan sebenarnya dan sesungguhnya. Oke, itu contoh ya. Yang kedua misalnya, kalau yang lain bermalas-malasan. Nah, apakah kamu ikut-ikutan atau kamu berbeda dengan dia? Ya, kita harus berbeda. Jangan sampai kita malas-malas. Ya, kalau yang lain tidak mengerjakan tugas, maka kita harus berbeda dari dia. Kita kerjakan tugas kita. Nah, itu yang disebut dengan berani tampil beda. Kalau yang lain tidak beribadah, maka kita harus beribadah. Kalau yang lain tidak mengasihi, kita mengasihi. Kalau yang lain ya tidak menjadi garam, nah kita harus tampil menjadi garam. Oke, contohnya seperti apa? Pulang sekolah sendirian, tidak bergaul sembarangan, gaya berpakaian yang berbeda, memilih kebenaran daripada dosa. Nah, berani tampil beda kadangkala harus dialami seorang pengikut Yesus. Contohnya adalah, nah perhatikan ya, jawabannya adalah tidak bergaul sembarangan. Ya, oke. Jawabannya memilih kebenaran daripada dosa. Oke, dia memilih kebenaran ya daripada dosa. Nah, oke. Memilih kebenaran daripada dosa. Kebenaran artinya memilih ya hidup benar, hidup taat, hidup setia daripada dosa. Oke. 18. Menjadi seorang tawanan Roh Kudus. Berarti tawanan Roh Kudus. Nah, pernah nggak melihat film perang-perang begitu ya? Nah, film perang itu kalau ada misalnya prajurit yang kalah. Nah, yang menang itu pasti prajurit yang kalah diambil kan? Nah, diambil dan dijadikan apa mereka? Dijadikan budak mereka. Ya, dijadikan sebagai pekerja mereka. Mereka suruh-suruh itu ya, mereka paksa itu bekerja. Nah, jadi orang tawanan Roh Kudus berarti apa? Dipimpin Roh Kudus, diperbudak oleh Roh, ditawan menjadi budak, menyerah tanpa syarat. Nah, jawabannya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini dia bagian A. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang disebut dengan menjadi tawanan roh. Nah, jadi kita harus menjadi tawanan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang akan apa? Yang memimpin kita, ya. Memimpin kita artinya apa? Dia mengarahkan kita, ya, dia menolong kita, dia memberkati kita, ya. Dia yang membukakan jalan buat kita. Dia yang akan apa? Menasihati kita, menegur kita, yang menyadarkan kita akan apa? Akan dosa-dosa kita. Masih ingat kan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Salah satunya menyadarkan manusia akan dosa, supaya manusia tidak berbuat dosa, tidak jatuh ke dalam dosa, dan tidak menjadi milik iblis.
Ya, justru dengan kita menjadi tawanan Roh Kudus, kita dipimpin, kita diarahkan. Ya, kita diberitahu jalan kita mana, jalan yang harus kita jalani mana. Oke. Nomor 19. Menjadi manusia baru berarti menerima Yesus sebagai juru selamat. Salah satu konsekuensinya adalah, nah, ini dia. Manusia baru berarti baru loh, masih baru, ya, tidak ada kotoran di dalamnya, benar-benar baru. Nah, masih ingat kan? Misalnya pernah kamu beli apa namanya baju baru atau barang baru, ya? Bagaimana rasanya? Wah, rasanya senang ya, baru, punya barang baru, ya. Tidak ada kotoran, tidak ada yang cacat, mulus gitu. Nah, jadi manusia baru menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, ketika sudah terima Yesus sebagai juru selamat, hidupnya mau diapain? Ya, apakah dia melawan? Apakah dia menolak kesenangan, menaati kehendak Allah, menolak ajakan teman? Nah, jawaban yang tepat adalah menaati kehendak Allah. Nah, ini dia bagian. Ya, menaati kehendak Allah. Orang yang sudah menjadi manusia baru, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ya, dia menaati kehendak Allah. Ya, di apa yang menjadi, ya, perintah, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan hati Allah, ia taati. Ya, karena apa? Karena baru hidupnya, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hidupnya menaati, ya, tidak lagi melawan, tidak lagi emosi-emosian ataupun tidak lagi berbalasan-balasan. Itu konsekuensi kalau hidupnya sudah manusia baru, ya. Itu konsekuensi dari tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat kesalahan, tidak lagi mengingat atau menoleh ke belakang dari apa yang dia lakukan. Hidupnya terus taat, ya, taat dan taat. Dia mau lakukan, dia nggak mau lagi kompromi dengan dengan situasinya, dengan keadaannya. Justru dia harus langsung cepat-cepat mengerjakan, mentaati apa yang disampaikan, ya, menaati kehendak Allah, ya. Bisa juga dengan perintah orang tua atau perintah guru, apa yang disuruh, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, kerjakan, taati. Karena itu sedang melatih kita untuk untuk terus diperbaharui di dalam Kristus Yesus, ya. Harus taat pada kehendak Allah. Oke, nomor ke-20 yang terakhir, setia kepada Tuhan sampai akhir. Hidup adalah komitmen orang percaya. Yang harus dilakukan adalah mengerjakan keselamatan, terus melakukan kebaikan, mengampuni semua orang, berdamai dengan semua orang. Nah, yang harus dikerjakan adalah mengerjakan keselamatan. Nah, mengerjakan keselamatan artinya kita harus terus, ya, hidup di dalam pekerjaan, hidup di dalam kerinduan, di dalam hati Tuhan, di dalam keinginan Tuhan, di dalam ketaatan, di dalam firman Tuhan. Itu yang kita kerjakan, ya, bukan yang lain-lain. Kita kerjakan keselamatan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, ya, sudah dibebaskan, sudah dipulihkan, maka kita harus kerjakan itu keselamatan kita. Jangan sampai kotor lagi. Jangan sampai ditarik oleh iblis lagi. Kita harus kerjakan, kita harus jaga itu, ya, sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang. Oke, sekarang kita saksikan video lagi, ya. Kita saksikan video pembelajaran bersama lagi. Mari bersama-sama kita saksikan.
Ini video yang singkat tapi menarik ya. Dengan tangan kita bisa berkati orang. Nah, itu yang tadi yang disebut dengan menjadi garam, menjadi terang. Oke, dengan tangan kita bisa menolong orang, bisa membantu orang, ya, sehingga orang lain terberkati melalui kehidupan kita. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Sekarang yang kita kerjakan adalah ini dia. Nah, kerjakan soal di bawah ini dengan tepat dan benar. Nah, tadi di bagian pilihan berganda itu disesuaikan di bukunya ya, dibuat jawabannya. Oke, Mister tadi sudah jelaskan dan sudah dibuat kunci jawaban. Sekarang tugasnya adalah halaman 118 sampai halaman 119. Oke, ada 5 soal. Yang pertama, mengapa manusia berdosa harus menjadi manusia baru? Kedua, tuliskan 3 contoh orang yang memelihara kehidupan manusia barunya agar tidak dirusak oleh iblis. Kemudian, mengapa setiap orang harus siap sedia setiap waktu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Menjadi manusia baru bagaikan hidup yang ditawan Roh Kudus. Jelaskan manfaatnya. Oke. Tuliskan 3 cara menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas anak-anak kelas 5 ada 5 soal. Sekarang ambil buku agama Kristen, tulis soal, kemudian dijawab dengan tepat dan benar. Setelah selesai dikerjakan, jangan lupa difotoin dengan jelas dan dikirim di Google Classroom agama Kristen. Ya, itu yang menjadi tugas. Pertama, tadi yang di pilihan berganda itu dibuat jawabannya. Tadi sudah ada kunci jawabannya. Kedua, tugasnya uraian ini dikerjakan di buku agama Kristen. Ya, tulis soal, kemudian dijawab. Setelah itu nanti difotoin dan dikirim di Google Classroom. Ya, batas pengirimannya sampai jam 12. Ya, sampai jam 12 harus sudah semua mengirim jawabannya. Jangan sampai tidak ada yang tidak mengirim, ya. Semua dikirim jawabannya. Oke, jangan lupa tulis soalnya dulu, ya. Setelah itu baru dibuat jawabannya. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita pada hari ini yang sudah Mister sampaikan. Mister sudah jelaskan kepada anak-anak. Mister berharap anak-anak mengerti, ya, memahami semuanya ini. Ya, di materi-materi kita sudah banyak tentang peranan Roh Kudus, tentang manusia lama, manusia baru, tentang keselamatan, dan hidup menjadi berkat. Oke, semoga anak-anak juga menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi lingkungan. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kalian tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.